tengah-tengahnya Pulau Jawa katanya Temanggung itu. Ya. Nah, itu sudah berhasil. Kemudian saya sehari-hari sebagai media suara di Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, menjadi media suara sejak tahun 2007. Wah, udah lama banget ya, udah lama banget. Sebelum media suara saya juga sempat menjadi guru madrasah sanawiyah, guru matematika. Kemudian tahun 2018 saya sempat juga ditugaskan, ya bukan ditugaskan, karena waktu itu saya ditawarin, ditanya gini, Pak Waryadi mau enggak? Bukan bilang mau enggak ya. Kalau saya tawarin mau enggak, saya enggak mau. Tapi bunyinya waktu itu kapus saya itu Pak Dr. Mahsusi, mungkin ada yang kenal? Ada yang kenal? Nah itu bukan menawari mau atau tidak, tapi langsung Pak Waryadi manggil saya ya. Saya tugaskan Bapak, saya minta tolong untuk melanjutkan tugas yang ditinggalkan Pak Ahmad Hidayatullah. Nah, beliau itu kan pindah ke Pendis, Pak Ahmad nih. Nah, di Pusdiklat, kemudian saya diserahin. Saya tidak bisa jawab. Saya jawabnya apa? Karena itu Bapak minta, dan Bapak apa istilahnya menugaskan, saya tidak bisa menolak. Tapi kalau bahasa Bapak mau tidak, saya nggak mau. Kenapa? Grade saya turun. Di WI grade saya itu sudah 11, turun jadi 9. Itu kan rugi saya dari situ. Kemudian dari sisi kepangkatan, saya terpending 3 tahun. Seharusnya saat ini pun utama. Golongan 4D minimal. Gara-gara 3 tahun itu, kemudian karena dilantik 2018, kemudian 2021 saya kirim surat minta dikembalikan ke media suara. Jadi saya sempat ke struktural selama 3 tahun, ya. Bahkan di akhir jabatan Pak Mahsusi ini, beliau ke dosen gitu ya, ke fungsional dosen, saya sempat ditawari juga untuk ke Aceh. Waktu itu Kepala Balai Diklat Keagamaan Aceh meninggal, kosong. Saya ditawarin, Pak mau nggak ke Aceh? Maaf Pak, saya nggak mau, anak saya masih kecil gitu. Nah, apa hubungannya? Ya, Aceh terlalu jauh, kemudian saya juga masih harus mendampingin anak-anak gitu kan. Anak-anak masih kecil, kalau pindah ke Aceh nanti bisa banyak yang terganggu. Nah, itu Bapak Ibu, akhirnya saya setia menjadi media suara. Ya, itu aja ya perkenalannya. Istri 1 jelas. Nah, kalau saya bilang istri 1, ibu-ibu langsung mendukung gitu. Ibu mendukung. Anak alhamdulillah 4. Ya. 4. Dan saya termasuk orang yang berhasil mempraktekkan teori. Ya. Berhasil mempraktekkan teori. Yaitu apa? Ketika kami berkeinginan punya anak laki-laki, lahir laki-laki. Ketika pengen perempuan, lahir perempuan. Sampai 4 kali itu pas sesuai settingan. Pak, ilmunya dibagi Pak. Ya. Ilmunya dibagi Pak. Jadi ketika sama istri waktu pengantin baru kan, gimana? Anak pertama pengen apa? Istri saya bilang, kayaknya anak perempuan kan anak pertama ya. Oh iya udah, kita coba perempuan. Bismillah. Oke, lahir perempuan. Alhamdulillah anak pertama. Ya kan? Kemudian jalan-jalan, pengen nambah, ya udah. Anak kedua apa? Ya kalau bisa laki-laki, pertama udah perempuan. Oke, alhamdulillah jadi laki-laki. Konten ilmunya Pak. Jalan-jalan sudah agak lama kan ini. Jarak antara anak kedua ketiga itu agak lama, sekitar 4 tahun. Terus pengen nambah ya. Ya sudah, kakek kedua belum rame gitu kan. Kakek kedua itu masih sepi gitu kayaknya. Kurang rame gitu kan. Ya udah nambah. Anak ketiga apa? Sudah cewek, cowok, cewek lagi lah. Oke, bismillah. Alhamdulillah jadi cewek. Anak keempat. Nah, anak keempat ini, nah ini saya cerita. Tadinya sudah gak pengen nambah. Sudah dihalang-halangi. Tapi ya kersani Gusti Allah ya jadi. Jadi bahkan sempat konsultasi dokter sampai protes, kenapa bisa begini gitu.
Pak itu diberi Allah, Pak diterima gitu. Ya sudah akhirnya diterima. Tapi laki-laki Pak. Jadi dinilai laki-laki, akhirnya apa? Serang-seling, cewek cowok. Kalau yang tanya Pak bagi teorinya itu, Lah, kayak Sabri itu. nanti. Jangan dikatakan Sabri. Oke. Halo. Oke, itu sekedar sedikit perkenalan ya. Anak saya yang pertama mulai kuliah, berarti sekarang mau masuk ke semester 3. Alhamdulillah diterima di IPB, jurusannya teknologi pangan, program internasional. Wah niku sing wabote niku biaya. Nah, program internasional ya. Anak kedua kelas 11 naik ya, naik kelas 11 teng pesantren. Ya, anak pesantren. ADE nomor 34 sami teng pesantren masih KKI, cuman tidak boarding, tapi sekolahnya di pesantren itu ya, kelas 6 kali kelas 4 naik sampai itu. Itu sekedar sepintas perkenalan kita Bapak Ibu. Kemudian itu ada alamat nomor WA kalau yang pengen konsultasi monggo lewat WA 24 jam non-stop, silahkan hubungin saya, tetapi bukae terserah saya. Nah, kalau jam 12 malam WA saya tidur, masuk dibuka kan? Nanti malah racing buka siapa jam 12 malam. Ya, baik, kita lanjut. Tadi sudah saya buka dengan beberapa pertanyaan, kan sudah perkenalan ya. Nah, Bapak Ibu betul ada perbedaan yang kasat mata gitu ya. Perbedaan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka itu satu, adanya tuntutan program-program atau proyek-proyek P5, P2, RAPPRA itu satu. Itu udah kelihatan fisiknya gitu bentuknya. Yang kedua tadi ya, ada istilah perubahan beberapa istilah di MAPEL ya, ada IPAS, apalagi ya. Jadi itu. Tapi inti yang sebenarnya, yang ruhnya itu bukan di situ sebenarnya. Kalau P5 PPRA ya, anggap itu sebagai perbedaan inti. Ada inti yang berikutnya Bapak Ibu, yang perlu ini Bapak Ibu perhatikan, dan ini menjadi ruhnya. Tadi Pak pengawas di depan sempat nyinggung, Pak, kebanyakan Bapak Ibu guru dan kepala madrasah itu, kalau yang namanya visi itu hanya sekedar kata pajangan. Nah, ini di sini. Ini salah satu titik kan di kurikulum Merdeka ada di sini sebenarnya. Ya, ada di sini. Yaitu apa? Bapak Ibu sangat diharapkan, sangat diminta untuk melakukan analisis. Analisis apa? Analisis apa? Bab 1 kom itu apa? Analisis apa? Analisis karakteristik madrasah. Ya. Apa tujuannya? Kenapa harus melakukan itu? Gitu ya. Tujuannya adalah yang jelas agar dokumen kom, agar visi misi itu tidak hanya jatuh sebagai dokumen administratif seperti yang selama ini terjadi. Ya kan? Selama ini mau Bapak Ibu minggu depan mau akreditasi. Akreditasi ya. Mau akreditasi. Terus ditanya sama pengawas, "Bu, sudah punya visi misi belum?" "Aduh, belum nih Pak." "Ya udah biar cepetan dibikin, karena nanti itu termasuk ditanyakan di akreditasi." Akhirnya apa? Ya udah nyontek aja mana yang ngebrowsing ketemu visinya ini ya cocok, udah. Dari visi sampai misi tujuan copy plek, yang penting punya. Nah itu kan jatuhnya seperti administratif. Ketika ditanya visinya apa Pak, Bu? Nah contoh ya, ini contoh nih. Ini bukan saya ngecek, ini bukan. Bu, Ibu ini MI Bu dari MI mana Bu? Wes mantap. Min rumah dhuwur nih. Swasta nggih. MI swasta nggih. Nah ini kenapa meja sini kosong?
Karena biasanya yang ditanya pertama yang di sini gitu. Jangan ibu jadi nyesel saya duduk depan ditanya gitu ya. Bu apal mboten visi MI ini ibu? Wah apal. Napa bu? Mana itu? Mic tadi. Wah ini. Monggo. Visi misi MI Rodotul Mutalim Lemah Dhuwur yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi unggul dan berakhlakul karimah. Terwujudnya peserta didik yang berprestasi unggul dan berakhlakul karimah. Oke, terwujudnya peserta didik yang berprestasi unggul dan berakhlakul karimah. Kita tidak akan diskusi dulu apakah visi seperti ini tepat atau tidak, gitu ya. Ya, Bapak Ibu cek terwujudnya peserta didik yang berprestasi unggul dan berakhlakul karimah. Pertanyaan saya, ada berapa kata kunci di visi tersebut? Ayo. Berapa kata kunci? 2 apa 3? Siapa yang 2 tunjuk jari? Pada takut tunjuk jari. Itu 1, 2, 3. Siapa yang 3? Nah ini yang nggak tunjuk jari, golongan yang mana ini? Jangan-jangan masuk golongan sesat. 2 atau 3? Kalau yang 3 apa saja? Berprestasi, unggul, berakhlakul karimah. Ya, berprestasi, unggul, berakhlakul karimah. 3. Pak, terwujudnya terus siswa berarti ada 5 dong. Terwujudnya siswa tidak masuk sebagai kata kunci. Siswa kan sebagai subjek istilahnya ya, siswa itu. Berarti ada 3 kata kunci: berprestasi, unggul, dan berakhlakul karimah. Sekarang saya tanya, Bu, itu yang membuat Ibu atau turun-temurun dari kepala sebelumnya? Ya? Monggo. Saya tak mundur aja. Kalau di tengah terus saya mundur aja. Untuk pembicaraan ini visi misi berarti kami bicarakan dengan Dewan Guru, komite, juga dengan istilahnya tokoh pendidikan di sini. Pas itu mengundang narasumbernya pengawas. Berarti Ibu termasuk yang terlibat di dalam penyusunan, ya? Iya. Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya, kenapa lahir 3 kata kunci itu? Bisa menjelaskan? Udah. Sudah. Ini berarti benar-benar paham kalau gitu. Ya kan? Benar-benar paham. Nanti di bab 3 bab 3 ya, yang visi misi itu. Bab 3 ya? Kalau nggak salah bab 3 kalau nggak salah. Itu kan ada visi misi, ya kan? Tujuan, visi misi tujuan. Dan kita akan mengupas sedikit itu nanti, ya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba melihat Ibu. Ripun Bu, ceritanya Bu, kenapa menemukan 3 kata kunci itu, gitu? Yang pertama, kalau pengertian saya yaitu visi itu pandangan yang ke depan yang akan kita raih di dalam melaksanakan suatu kegiatan, terutama di sini penyelenggaraan madrasah yang kita fokuskan pada peserta didik. Nah nanti kita cita-citanya itu pingin yang karena penyelenggaraan madrasah kan tadi mohon maaf memang peserta didik yang mau kita cetak, kita wujudkan menjadi peserta didik yang mempunyai prestasi yang lebih, istilahnya yang unggul dari yang lain.
Yeah. Kayak gitu. Kemudian karena kita di madrasah itu harus punya akhlak-akhlak yang baik, yang berakhlak mulia. Selain, kalau menurut saya berakhlak mulia itu lebih dari berakhlak yang luhur atau berbudi pekerti yang luhur. Kita ambilnya berakhlak karimah atau mulia. Sudah kena semua gitu ya. Insya Allah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Siti Nur Hidayah. Wah, ada Siti Nur Hidayah. Siti itu apa artinya? Nati ini apa? Tanah kalau Jawa. kalau Arab itunya apa? Siti itu. Nah, ya kan? Makanya kadang mengartikan kata itu dari sisi Jawa dan Arab itu beda jauh gitu kadang ya. Siti itu tanah kalau di Jawa. Nur itu cahaya, hidayah petunjuk. Wah, ya, luar biasa ya. Berarti Ibu termasuk kepala MI yang memahami isinya. Gitu ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu. Oke. Nah, kenapa saya mengangkat ini? Bapak Ibu kebanyakan itu guru dan kepala madrasah hanya sekedar tahu visi, tapi tidak tahu maknanya, apalagi menjadi semangat untuk mengembangkan madrasahnya. Jadi aja sekedar pajangan aja dipajang di tembok misalkan kan, visi, misi gitu. Gitu ya. Nah, yang pertama lagi adalah titik tekan Umar, kurikulum Merdeka itu adalah adanya analisis apa tadi? Karakteristik madrasah. Ini sebenarnya titik pangkal lahirnya visi misi seharusnya. Ya. Kenapa ini harus ada? Kalau visi misi ini lahir dari analisis karakteristik, maka nanti antara madrasah satu dan madrasah yang lain itu gak ada yang sama. Mungkin ada yang sama kebetulan gitu ya. Tetapi kalau berangkat dari analisis karakteristik, analisis potensi, analisis kekuatan, kelemahan madrasah masing-masing, ya, maka nanti masing-masing madrasah akan punya apa namanya? Punya keunggulan, ya, masing-masing yang diangkat dari kondisi real madrasahnya. Nah, kalau itu yang terjadi, diharapkan nanti visi misi tidak hanya berhenti sebagai dokumen administratif, termasuk KOM secara keseluruhan. Kenapa? Karena berangkat dari kebutuhan, ya, berangkat dari kebutuhan madrasah, berangkat dari kebutuhan siswa, berangkat dari kebutuhan guru, dari kebutuhan masyarakat dan orang tua. Itu, jadi ada benang merah, ya, antara kebutuhan dengan visi misi dengan program madrasah. Itu intinya. Ya, makanya nanti ini menjadi satu langkah yang sangat penting di kurikulum Merdeka adalah melakukan analisis karakteristik madrasah. Nah, nanti kita akan sedikit dalami sambil jalan sambil mengisi format, ya kan? Sebenarnya kalau saya ngomong terus tuh formatnya nggak terisi-isi tuh nanti produknya nggak tercapai. Ya, walaupun sudah terima format yang Excel? Belum semua? Wah, ini harus segera di-share. Bapak Ibu mohon yang sudah terima dari Pak Saipudin atau Kak siapa? Kak Kepala yang sudah di WA, share WA, monggo di share WA sedoyo di grupnya. Mungkin saya perlu yang seperti ini karena ini nanti akan menjadi praktek kita. Oh, kenapa malah apa saja?
di form yang tadi di Excel tadi itu difasilitasi dengan salah satu jenis analisis. Tapi ini salah satu contoh. Bapak Ibu boleh menggunakan analisis yang lain. Itu hanya contoh ya, yaitu menggunakan SWOT. Ya, di form yang Bapak Ibu pegang itu digunakan salah satu contoh analisis SWOT. Bapak Ibu boleh menggunakan analisis yang lain, banyak sekali jenis analisis. Ya, SWOT itu apa? Strength, kekuatan, weakness, kelemahan, kemudian W-nya, O-nya, opportunity itu peluang atau tantangan, kemudian threat, T-nya, ancaman. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ. Kalau kekuatan dan kelemahan itu sifatnya internal, karakteristik internal. Nah, internal itu berarti yang sumbernya dari yang ada di dalam madrasah. Contoh apa? Guru itu internal, ya. Siswa itu internal, kepala madrasah internal, sarpras internal, kurikulum internal. Itu ya. Lingkungan madrasah internal. Tenaga kependidikan internal. Gitu. Nah, itu nanti kelebihannya dianggap sebagai kekuatan, kelemahannya, kekurangannya dianggap sebagai kelemahan. Contoh, gurunya sudah S1 semua, kekuatan. Gurunya sudah sertifikasi semua, kekuatan. Itu. Sebaliknya, gurunya masih banyak yang belum S1, maka menjadi kelemahan. Gurunya belum ada sertifikasi, kelemahan. Kebalikannya gitu ya. Itu contoh. Sarprasnya lengkap, medianya canggih-canggih gitu. Kekuatan. Sarprasnya kurang. Kelemahan. Muridnya banyak. Kekuatan. Muridnya sedikit. Kekhawatiran. Nah, kalau yang eksternal di luar lingkup madrasah, kalau dia nanti mempunyai potensi untuk berpengaruh baik, itu namanya peluang atau tantangan. Peluang, ya. Contohnya apa Bapak Ibu? Ada yang beri contoh? Di luar lingkup madrasah, di lingkungan masyarakat, tapi itu bisa dimanfaatkan sehingga ini bisa berpengaruh baik. Kira-kira apa? Apa itu? Peluangnya atau tantangan?